Dalam satu hari ada berapa jam? 24 jam. Dari 24 jam, berapa yang buat Allah? Dari 24 jam, berapa yang buat Allah? Berapa jam yang buat Allah? Satu minggu, ada berapa hari? 7 hari. Dari 7 hari, berapa yang buat Allah? Gaji sebulan, uang jajan sebulan, untung usaha sebulan. Berapa yang buat Allah? Ternyata kita ini kebiasaan selalu membagi yang sedikit. Di bulan puasa ini kita diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kalau bisa di 10 malam terakhir, bagi deh malam itu untuk Allah dengan kita iktikaf di 10 malam terakhir. Ini yang akan kita bicarain. Dan ini mana ya? Den? Ya, Tat. Mana lo? Ya, Tat, lagi siap-siap. Asik. Wush. Assalamualaikum. Mau camping? Saya mau itikaf. Wush. Rencananya seminggu, Tat. Mau di masjid. Masya Allah. Nih, saya udah bawa, Tat. Nih baju nih buat Senin, Selasa nih buat tidur, Tat. Saya udah bawa game juga, bawa PS. Takutnya bete, ibadah. Saya main PS. Jadi gak boring. Ya beneran, Tat. Ini saya udah bawa. Bawa catur juga, bawa makanan. Iya. Buat nyamuk. Iya bener. Telur asin ya? Telur asin. Telur asin, ntar dianterin sama temen. Ini Oh, namanya gitu. mau ibadah, Tat. Boleh kan? Boleh, cuman kayak mau camping. Iya kan buat baju ganti, Tat. Iya tuh. bener. Mau itikaf saya, Tat. Iya. Nggak apa-apa Mau namanya. ikut, saya bawain lagi bajunya. Oh, siap. Namanya pemula, nggak apa-apa. Iya. Tempes bawa. Itu mah udah nggak pakai pem, pakai batok, Tat. Jadi tinggal buang. Iya, siap-siap, Tat. Subhanallah. Siapa yang pernah 10 malam terakhir iktikaf di Masjidil Haram? Siapa yang pernah? Belum ada nih yang pernah nih. Masya Allah. Waduh, saya baru mau pengen nih. Kita doain dah. Ya Dan ya. Iya, amin, Tat. Mudah-mudahan semua nih termasuk pemirsa merasakan udara malamnya ya Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Subhanallah. Salat malam di tempat terbuka gitu ya. Di bawah bulan dan bintang yang ada di kota haram. Subhanallah. Berdoa tuh pemirsa. Pagi, siang, sore, malam. Doanya udah tahu kan? Udah tahu Den doanya? Belum, Tat. Gimana, Tat? Ya Allah. Amin. Saya pengen banget 10 malam terakhir ada di Masjidil Haram. Berangkatin saya, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, tetangga saya, teman saya, semuanya ke Masjidil Haram ya Allah. Amin. Itu dia doanya. Amin, ya Rabbal. Dibaca 7 kali sehari. Ba'da sholat mafruḍah, ba'da Ya, sholat wajib, ba'da sholat duha, ba'da sholat malam. Subhanallah. Amin, insya Allah. Iya. Ini saya caranya udah bener belum, Tat? Udah benar. Udah Nggak apa-apa, udah benar itu. Oh. Sekalian Saya udah bawa, Tat, tuh. Charger takutnya lobet. Saya bawa buat ngecas. Ya takut komunikasi juga, Tat, main di rumah. Gile, lengkap banget. Mantap deh, Tat, tuh. Iya. Ini buat main PS. Iya benar. Biar nggak boring, Tat. Iya, udah nggak apa-apa, udah bener aja dah. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa buat Denny mah. Asik. Iya, insya Allah. Amin. Ada orang yang salah niat, itikaf tuh salah niat ada. Tapi insya Allah Allah tuh maha membetulkan deh. Nanti Allah yang betulin. Insya Allah mudah-mudahan. Ada niatan pengen itikaf aja udah subhanallah. Alhamdulillah. Tuh, enaknya sama Pak Ustadz gitu. Iya, adem aja udah. Iya. Kalem nggak pakai Ini orang. dikit-dikit. Ya, salah lo. Jadi enak, Tat, ya. Nah, kita masih akan bahas lagi kira-kira amalan-amalan apa untuk mendapatkan berkah di bulan Ramadan. Tetap bareng kita di chatting dengan YF. Balik lagi di chatting dengan YM. Asik nih, Tat. Iya, jangan lupa tuh niat itikaf. Oh, niatnya gimana, Tat? Itu Nawaitul ngasih tahu. Ya, nawaitul i'tikaf. Ya, saya niat itikaf di Masjid Anu gitu. Nanti sampai di masjid itu niat lagi, ya Allah saya niat itikaf di masjid ini gitu. Karena engkau ya Allah. Enak kok itikaf tuh enak.
Harus selalu di masjid, Tat? Nggak bisa di rumah? Begini sebenarnya. Ketika ada seseorang yang misalkan dia harus jaga malam, kan dia nggak bisa tuh itikaf ya, karena jaga malam kan. Iya, benar. Ya udah jadiin aja jaga malamnya itu itikaf dia. Nggak apa-apa dah, insya Allah maklum. Tapi sebisa mungkin usahakan sekali-kali emang ngorbanin kerjaan dan gitu. Nah ini dia, kalau pengusaha di Indonesia ini tahu, ngerti, dia akan membela hak Allah daripada membela hak dia. Kalau aneh nih jadi pengusaha, aneh bilang, udahlah ente nggak usah ngurusin aneh. Ente urusin Allah, ente doain sonoh biar perusahaan maju. Udah sonoh, pada libur lah. Sonoh pada libur. Kalau aneh jadi rektor nih satu kampus, aneh bilang udah 10 malam terakhir sonoh. Dah, nggak usah kuliah apa-apa. 10 malam terakhir aja dalam 1 tahun tuh. 1 tahun kan 365 malam. 365, apalagi pas libur ya kan. Kan ada yang pada dagang segala macam. Kalau bisa gitu ya, kayak semut. Semut kan ngumpulin duitnya rajin tuh. Yeah. Supaya nanti datang masak. Dia kudu libur. Nah, di sini juga Islam mengajarkan tentang ya perencanaan keuangan. Kalau bisa dari 11 bulan itu kita udah rencanain. Ya, udah bener-bener kerja keras supaya nanti di akhir Ramadan kita bisa udah nggak mikirin lagi lebaran, nggak mikirin lagi baju, nggak mikirin lagi ngecat. Nah, kenapa orang gagal itikaf? Biasanya sibuk dia sama dunia. Dia masih belum cukup duit nih, dia masih belum bisa pulang kampung, dia masih harus nyari buat ini buat itu. Jadi dia tidak bisa. Saya berdoa gitu ya, pengen gitu saya ada pengusaha-pengusaha yang kemudian sadar ada hak Allah. Kayak sholat ya, kalau pengusaha itu baik, dia ngerti Allah yang pemodalnya, dia bakal bilang, bos kita udah datang nih, udah pada sholat gitu. Termasuk pada saat kita etikaf, itu yang bagus sekali tuh. Kalau kemudian sekeluarga itu ya turun gitu. Ya sekeluarga keluar dari rumah, kemudian memenuhi masjid-masjid Allah. Alhamdulillah kita ada pesantren dan jadi etikafnya tinggal pindah pintu doang. Subhanallah itu doa saya tuh. Ya Allah saya pengen. Jadi kabulin sama Allah. Ya, buat teman-teman DKM Masjid, terima kasih. Mudah-mudahan pahala etikaf orang-orang didapat oleh semua teman-teman yang membantu mereka yang etikaf. Subhanallah. Nah, nih pemirsa juga semua jemaah yang ada di studio, kita juga punya bintang tamu, Tat. Iya. Ini juga punya cerita tentang iktikaf. Iya, tentang keistimewaan Ramadan ya. Iya, keistimewaan Ramadan. Iya, kita undang, ini dia Ustadz Jamil. Ini taruh dulu lah. Iya, ntar saya benahin. Yang indah selain iktikaf, semuanya indah di bulan Ramadan. Salim dong. Nah. Assalamualaikum. Salim. Ih, jago. Masya Allah. Assalamualaikum. Bunda. Wede, masuk TV ya. Alhamdulillah. Orang tua Silakan. naga nih. Saudaranya Ayub. Waduh, nalin dong Pak Ustadz, ini bareng siapa aja? Saya alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah diundang di acara chatting. Saya bersama kelompok Capir. Ya. Kelompok dari ini istri saya. Namanya Yeni siapa? Khairani yang menemani saya sudah Panggilannya Yeni. Yeni. Oh. Yeni. Dari 2002 menemani saya. 2002. Ini anak saya yang pertama, ini yang saya tunggu 6 tahun. Subhanallah. Ini baru hadir 6 tahun. 6 setelah tahun pernikahan. kosong. 6 tahun kosong. Ya. Kosong gak punya anak. Yang pertama saya kasih nama Kafi Gumayal Hafez. Kafi Gumayara. Artinya apa itu, Tat? Kafi ini yang pelengkap buat keluarga kami, juga penyempurna. Kemudian Gumayal nama kecil dari saya. Jadi Jumail, Jamil jadi Jumail. Oke. Tasgir ya. Kemudian Hafez itu Hafiz. Kemudian Tafaulan menjadi penghafal Quran kemudian. Amin. Adanya juga saya kasih nama ada Hafiznya. Ini Aufa Muhammad Al-Hafiz. Nah ceritain tuh gimana proses bisa kemudian dapat anak nih berkah Ramadan. Ini Ramadan kan lahirnya? Lahirnya Rojab, Ustaz. Oh Rojab. Tapi ini berkah Ramadan. Oh berkah Ramadan. Gimana tuh? Gimana tuh, Pak Ustadz? Subhanallah ya, anak saya kedua-duanya ini alhamdulillah hamilnya itu di bulan Dzulqa'dah. Jadi Syawal kemudian Dzulqa'dah. Ramadan kita geber nih minta sama Allah. Jadi bikinnya Ramadan. Buahnya di Zulqa'dah. 2002, 2003, 2004 kemudian
ini kok kayaknya ada yang kurang nih ya. Berduaan aja. Memang kita nggak pernah pacaran. Oh. Ya mungkin di setting pacarannya habis nikah. sama Habis Allah. nikah ya. Cuma kelamaan juga nggak ada anak jadi gimana ya. Pacaran lain mulu. udah nuntun gitu. 2004 saya mulai kenal dengan guru saya Ustadz Yusuf Mansur. Lalu 2005 saya mencoba all out buat Darul Quran. Alhamdulillah saya mulai mengenal. Kalau tadinya kami mencari dokter, mencari alternatif begitu capek. Kemudian saya diperkenalkan sama Ustadz kepada yang punya dokter, kepada yang punya alternatif ya. Masya Allah. Kepada yang punya anak. Iya. Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah 2009 ini Hafiz kemudian lahir. Alhamdulillah. Setelah umroh saya yang pertama di sini. Itu ada cerita menarik. Jadi perjalanan perjalanan Jamil ini dan istrinya Riyadho. Begitu Riyadho kenceng jang gitu, dapat mobil BMW. Widih, lapor, Tat, ini malah dapat mobil nih. Saya bilang, Mil, konsentrasi, fokus. Riyadho lu buat anak, bukan mobil. Mobilnya sedekahin lagi, sedekahin lagi sama dia. Habis sedekah mobil, dapat rumah. Lapor lagi tuh, rumah dulu apa mobil dulu ya? Mobil dulu saya. Ambil dulu, habis itu dapat rumah. Dapat rumah nih. Sudah kamu mobil dapat rumah. Saya bilang, enggak, lu belum nyampe. Lu pengennya anak kan? Kalau lu tahan mobil, udah nih godaan. Kalau lu tahan rumah, ntar godaan. Kasih lagi sama Allah, kasih lagi sama Allah. Alahirin, Subhanallah. Dapat tanah. Luar biasa. Luar biasa. Saya ngelihat waktu saya suruh dia sedekahin BMW-nya itu. Samina wa ta'na. Saya waktu itu, wallah ya Mil. Waktu ente dulu bilang, siap, saya mau sedekahin mobilnya. Saya udah bilang, udah feeling nih. Kayaknya jadi nih anak, dapat. Udah feeling tuh waktu itu. Subhanallah. Masih banyak juga kisah-kisah lainnya, tak? Masih banyak. Kita akan ceritakan abis Banyak yang yang satu menarik, ini insya tetap Allah. di chatting dengan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya, masih bareng Ustadz Yusuf Mansur, saya Denny dan juga keluarga kecilnya Pak Ustadz Jamil. Asik, lucu-lucu banget. Dan telur puyuh nih. Oh iya. Itu telur puyuh nih. Telur puyuh. Ya, saya waktu minta resep spesial dari Ustadz ya. Ini spesial, betul-betul. Very, very private ya. Asik. Dari beliau, Mil. Kemudian Ustadz nulis ya. Saya habis sholat hajat berdua, Ustadz nulis kayak resep gitu. Makan telur puyuh berdua. Sekali makan berapa? 6. 6. Kali 3. Dikali 3, subhanallah. Alhamdulillah tuh. 18. 18 telur. Ya, 18 telur. Sehari, alhamdulillah. 3 hari kemudian saya sama istri kolesterol naik. Iya. Tapi ada yang naik juga. Ningkatin sesuatu. Oh iya. Bahkan saya dikasih modal sama Ustadz. Ganti spray, ganti bantal, ganti cat segala macam biar suasana pengantin baru terus. Tapi itu dilakukan habis sholat malam. Nah itu bedanya. Makanya kan buat pemirsa yang lagi punya hajat, punya masalah. Itu 10 malam terakhir itu luar biasa loh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Jadi kalau saudara-saudara semua di malam itu kencengin ikat pinggang. Lalu kemudian jaga mata supaya tidak tertidur. Tertidur walaupun sebentar aja boleh. Ya, kalau mas sebentar cekak gitu boleh. Tapi jaga lebih baik. Maka saudara sebenarnya sedang bermunajat bersama malaikat-malaikat Allah yang memenuhi langit dan buminya. Bayangkan itu. Yang pengen punya usaha, yang pengen punya modal, yang pengen hamil, yang pengen ngelahirin, yang pengen punya pekerjaan, yang pengen punya anak, yang pengen punya ampunan Allah SWT di malam 10 terakhir itu. Karena alhamdulillah nih Jamilnya emang dia guru saya juga ya. Artinya saya banyak belajar dari beliau. Bagaimana ketulusan beliau ngabdi ke pesantren. Bagaimana ketika saya ngasih sesuatu dia pun terima. Saya melihat ini menjadi salah satu yang membedakan beliau dengan yang lain. Jadi bagaimana kemudian pengantin-pengantin itu kan kalau bangun malam dia nggak pakai sholat malam, langsung main aja.
Padahal dengan didahului sama sholat malam, insya Allah tuh jadi nggak kepengen malah. Udah ada wudhu. Maksudnya ada doa dulu gitu tadi. Masa jadi nggak pengen nggak jadi kan? Iya. Insya Allah ya. Iya. Kebaikan dah, insya Allah. Nah, Ustadz, ini yang pertama waktu itu sampai dapat riadonya ngapain aja, Pak Ustadz? Iya, yang pertama saya ngikuti saran dari Ustadz ya. Sebagaimana kita punya andalan di pesantren itu ada trilogi yang kita punya. Trilogi. Ya segitiga lah. Segitiga wisata hati itu ada sedekah, tahajud dan duhanya digeber. Kemudian juga mungkin, saya ini kan alumni pesantren ya. Mungkin karena merasa dulu sudah banyak investasi amal. Sholat terus, sholat malam segala macam. Sehingga keluar dari pesantren itu kayak lepas dari lepas dari sangkar. Sangkar. Ya. Burung lepas dari sangkar. Ya sholat tepat waktu mulai terabaikan segala macam. Itu yang saya anggap sebagai sebuah kesalahan besar. Ya. Kita mulai rajin lagi puasa, ya. Mulai rajin lagi sholat tepat waktunya. Bahkan sholat malam sendiri istri saya punya cerita khusus nih. Apa yang kayaknya bisa cerita kali. Mbak Yani boleh diceritain Mbak Yani? Pernah waktu kakak lagi up-upnya kita riadoh ya. lagi riado, lagi ada tugas dari Ustadz ke Semarang. Nah, saya dimimpikan di situ ketemu seorang kakek-kakek tua pakai baju putih-putih semua kiai gitu. Nah, iya, ya? dalam Oke, mimpi itu. terus? Di situ mimpi itu Pak Kiai doain saya gitu. Terus kata Pak Kiai itu jawabannya cuma kumil lail. Malam. Kumil laila. Kumil lail. Terus setelah itu udah. Terus berarti saya bangun malam berarti saya suruh tahajud, suruh sholat di malam hari. Dan riado saya terpisah. Istri saya di rumah, saya di Semarang. Saya ngembangin wisata hati dan Darul Quran di Semarang. Oh iya, dulu antum ditugasin di Semarang. Semarang, Ustaz. Naik kereta kita. Berapa bulan itu? 1 40 bulan. hari. Masya Allah ya benar. 40 hari, alhamdulillah. Itu Belum ada cerita naik pesawat tuh. Belum ada. Naik apa ke Semarang? Naik ojek, Mas? naik kereta. Naik kereta. Oh, naik kereta, iya. Kereta alhamdulillah bareng sama kambing. Alhamdulillah. Waktu itu sempat susah, malah sekarang memberikan, jadi konselor ya? Alhamdulillah. Oh, subhanallah. Ya, Cerita saya dikit pikir dong. menarik sekali kalau ternyata ketika saya share ke beberapa jamaah, banyak juga yang angkat tangan, ada yang mereka sendiri nggak punya anak, ada yang keponakannya, ada yang anaknya, ada yang tetangganya nggak punya anak. Tempo hari sempat kita kumpulin di pesantren, alhamdulillah banyak juga, lebih dari 100 pasang itu. Dan kemarin Juni saya juga alhamdulillah ada kita bikin satu program umroh, itu umroh riadoh, Making baby. Ya, khusus making baby. Wow, bikin bayi di Iya. tanah suci. Sepasang suami istri semua. Baru 2 hari lalu saya di SMS oleh sepasang suami istri ya, di couple ini, yang sudah menanti anak 8 tahun. Insya Allah. Mas Erwin, alhamdulillah mudah-mudahan bisa nonton acara ini. Beliau SMS, Ustadz, alhamdulillah, belum genap 40 hari saya sholat tahajud, belum genap 40 hari saya sholat 4 waktu. Allah kasih hadiah saya di awal Ramadan. Jadi awal Ramadan istrinya positif hamil. Masya Allah. Setelah 8 tahun menanti. Wah, subhanallah. Dan ini berlaku bukan buat urusan anak saja, Bu. Jadi urusan suami yang gak sholat. Ibu hajar aja pakai sholat malam. Urusan anak yang kena narkoba. Sholatin malam aja. Nah itu kan pada saat itikaf itu isinya itu. Gitu. Isinya itu. Tembusin dari mulai maghrib, masuk isya, masuk taraweh, tutup witir. Nanti kerip sebentar supaya bisa tahajud. Kalau udah witir gak apa-apa deh tahajud. Tapi gak usah witir lagi. Terus baca Quran segala macam, tembusin. Itu ya orang yang ngeriadohin kontrakan. Jadi umpama dia punya kontrakan nih. Dia ngontrak. Itu kontrakannya itu 12 pintu. Dia ngeriadohin 1, tapi Allah bagi 12 tuh. Ketarik semua teteh. Herannya orang tuh lebih seneng lembur sih daripada sholat malam. Lebih seneng baca majalah daripada baca Quran. Ya, lebih senang kemudian berleha-leha daripada berzikir. Padahal isinya itu adalah pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masih banyak cerita-cerita yang lain. Mungkin ada yang mau ngabisin kolak dulu, Tat. Oh iya. Kasih waktu. Siap. Ntar balik lagi di chatting dengan YF. Allahu Akbar, Allahu
Iktikaf tema kita malam hari ini. Dan masih bareng keluarga kecilnya Pak Ustadz Jamil. Asik. Masih kecil. Kecil ya? Iya. Bener. Kayaknya mau di-share, apa doa atau apa? Oh iya, mudah-mudahan ini bisa juga dibaca buat mereka yang... Mungkin ditulis kali. Oh bisa. Nah, bisa. tulis. Bisa. Nah, ini doa untuk... Punya anak. Punya anak. Punya anak. Nah, pasti banyak nih. Ya yang paling gampang sih yang Ustadz ajarin. Ya Allah, saya pengen punya anak dari rahim istri saya. Tahun ini juga, jangan pakai lama. Nah, Iya, iya. Simpelnya ya. simpelnya itu baik. Buat apa namanya yang sudah punya anak pun, buat yang sudah punya anak nggak apa-apa, dibaca lagi gitu, supaya bisa punya anak lagi. Iya kan? Atau dia bacain buat anaknya supaya punya cucu. Dan mahasiswa-mahasiswi baca doa ini dari sekarang. Dia nggak percaya. Banyak orang yang telat doanya. Setelah dia berumah tangga 17 tahun nggak punya anak baru dia doa. Padahal salah itu. Anak SD juga boleh dia berdoa supaya bisa punya anak. Anak SD, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya anak nanti. Benar itu. Karena banyak orang telat, Bu. Udah pala 35 baru dia berdoa supaya punya jodoh. Telat kan? Coba kalau orang tua zaman dulu, masih segini nih, udah dipegang palanya kan? Masih segini nih. Mudah-mudahan tong ya, nanti lu enteng jodoh. Tahu nggak? Mudah-mudahan ya. Lagi. Ya. Mumpung bapaknya lagi di sana. Ya, iya benar orang tua zaman dulu. Pas gede jodohnya Pas gede cepet. jodohnya cepat. Tapi kalau orang tua sekarang lupa doa anaknya. Ya, yang pertama ini doa Nabi Ibrahim karena beliau lama juga menanti anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada saya anak keturunan yang soleh. Jadi bukan hanya sekedar anak, tapi anak keturunan yang soleh. Sudah kita pantek dari depan gitu ya. Kemudian yang kedua, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Ini doa Nabi Zakaria yang subhanallah, beliau usia 98 tahun, itu baru punya anak. Panjang perjalanan beliau, sampai kemudian ada kabar gembira dari Allah melalui malaikat pun. Beliau masih apa ya, Nggak kurang percaya. begitu yakin ya. Masih kurang begitu yakin. Yang benar sih. Sementara saya wahanal azmi wasra ala rasul syaibah ya. Sudah ubanan, kemudian tulang juga sudah rapuh ya. Ini doa beliau. Rabbi la tazarni fardau wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan saya sendirian tanpa anak keturunan, sementara engkau maha mewarisi ya Allah. Subhanallah. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Itu Insya Allah. dibacanya berapa kali tuh Tat? Pas doa aja gitu Tat? Ya sama, prinsip dasarnya sama semua doa. Dibaca 7 kali. Ba'da sholat wajib, ba'da sholat duha dan tahajud. Sholat wajib kan 5 kali. Iya. Tapi kalau bisa, saya udah ngitung ya. Sekurang-kurangnya itu 14 waktu. Jadi habis sholat qobliyah ba'diyah juga baca. Habis sholat hajat, baca. Bainal adzan wal iqamat, baca. Kalau ini ditambah lagi, Ustaz. Nah, Sebelum suami istri, hubungan suami istri, sholat hajat dulu, baca nih. Baca, tambah lagi sholawat. betul. Baru deh ke TKP Ntar coblos. dulu. Oh, belum. Kita bacain doa dulu rahimnya. Doain dulu. Sholawat, sabar bos, sabar. Iya. Belanda masih Sholat, jauh. ulang. Sholat hajat. Iya. Terus doa ini. Doa ini, terus rahimnya Lus, istri. iya. Kita doa tuh langsung di tempatnya tuh. Oh di tempatnya. Di tempat di mana Allah naruh anak gitu. Ah, Kita baca doa ini, kita baca sholawat juga yang banyak. Mudah-mudahan dengan wasilah sholawat doanya cepat kekabul. set udah kelar semua bininya Tapi gini. emang ya. Den, saya perlu mengingatkan ya. Boleh, Tan. Pasangan-pasangan yang sudah berumah tangga ya. Banyak mereka-mereka tuh tidak mengerti fikih hubungan. Jadi fikih hubungan antara suami istri itu banyak yang nggak paham. Akhirnya anaknya itu menjadi anak setan. Karena setan itu ngincer. Ketika ditanya apakah setan punya anak, dia bilang punya. Siapa di antara anak kamu wahai setan? Setan jawab, dialah ya yang dihasilkan dari hubungan badan yang tidak membaca doa. Oh iya, hati-hati itu. Kadang-kadang kita lebih penting foreplay-nya, padahal yang lebih penting itu adalah persiapan untuk kita melakukan hubungan suci. Ada yang nggak paham, Zat. Jangan deh, aneh nggak nengok kemari makanya mahasiswa. Hati-hati ya, mahasiswa-siswi ya. Jangan sampai pengen sekolah tinggi, nikahnya telat, tapi udah main-main.
Hancur hidup ente pada anak muda tuh ya udah berzina, hancur hidup, bener. Kalau ente mau tahu kayak apa rasanya dihancurin Allah, berzina aja. Iya biar tahu rasanya kayak apa, makanya jangan macem-macem gitu. Oh jadi mahasiswa-mahasiswa yang baik-baik. Kalau emang pacaran pakai sarung tinju. Ya, jadi nggak sempat pegangan gitu. Iya. Kalau emang naik motor berdua sama pacar begitu pakai triplek. Jadi nggak sempet. Bener nih jaga betul. Sebab sekarang nih ya, anak-anak sekarang kelakuannya Masya Allah. Habis contohnya TV sih. Contohnya TV gitu. Kayaknya pegangan tangan udah nggak apa-apa. Cipika-cipiki nggak apa-apa. Padahal tuh bahayanya naudzubillah ya. Itu kalau seorang laki-laki dan perempuan anak muda dia pegangan tangan yang bukan muhrim. Masya Allah, ibunya tuh dikubur, dibawain batu dari neraka sama malaikat Zabaniyah. Lah malaikat Zabaniyah kan tempatnya di neraka. Tapi bisa naik ke kuburan tuh bawa kerikil. Kerikil yang udah dipanasin berjuta-juta tahun di neraka, beribu-ribu tahun di neraka. Ya, itu dibawa, emaknya tuh ditarik tangannya dibikin begini nih. Terus batu ini ditaruh tuh. Batu ini ditaruh di telapak tangan ibunya, terus ditekep begini. Siksaan yang paling rendah buat ibunya adalah hancur di ubun-ubun gara-gara nih batu ditaruh di tangan. Makanya bu penting ngasih tahu, sini nak, lu sayang gak mama? Sayang mak, kalau sayang jangan ampe lu dipegang sama orang lain ya, kecuali laki lu nanti. Benar itu. Lah kalau kemudian si anak ini berzina, waduh lebih kejam lagi tuh. Ibu-ibu yang udah pada di alam kubur, Masya Allah itu. Malaikat Zabaniyah tuh naik, bukan bawa batu lagi, tapi bawa tombak 16 mata. Itu tombak 16 mata dihunjamkan ke, punya orang tua itu bang. Sebagai, balasan bahwa nih orang tua tidak mendidik anak sampai begini. Ibu bisa kemudian mengutuk tuh anak. Jadi pada saat nanti itu dia ngutuk nih anaknya. Enggak ridho anak saya mempersembahkan kelakuan buruk. Nah, kutukan emak di alam kubur itu yang bikin lu pada susah ntar. Nyari kerja nggak ketemu, begitu kerja nggak cukup, begitu kemudian usaha utang, wah saudara, itu jawabannya cuma satu, tubu ilallah, bertobat kepada Allah. Woi serem, aja main-main, pacaran nggak ada judulnya pacaran, nggak ada, pacaran Islami nggak ada pacaran Islami, bener nggak ada. Subhanallah dah, mendingan kita sehat selamat daripada urusannya ribet. Nah orang sekarang ini udah nggak belajar tuh urusan ribet. Yang dipelajari sama dia urusan enak. Tapi urusan ribet dia nggak pelajari. Nah itikaf juga salah satu adalah mengunci hati kita selama 10 hari kan tuh. Selama 10 malam kagak ngomong yang macam-macam. Tambah lagi. Padahal puasanya udah tuh. Tapi di malam hari tuh dia jaga lagi. Rasulullah pernah ditanya. Pernah nanya kan sama istrinya kan. Lebih baik saya melayani kalian semua atau melayani Allah. Lalu istrinya Rasul pada bilang, layani Allah wahai Rasulullah. Subhanallah. Cakep deh. Cakep banget deh Tat. Insya Allah. Suruh milih. Suruh milih ya. Ada yang mau lewat deh. Iya ada yang kita kasih lewat dong Tat. Iya. Makanya ntar kita balik Ada lagi. tegang nih ada yang ngomong kuburan. Saya juga serem dengernya Tat. Tombak 16 mata ya Bu. Lewat aja takut bagi kuburan. Ya mudah-mudahan jadi ingetan. Iya, benar. Begitu mau dipegang sama pacarnya, maaf bang. Nanti daripada emak nih susah ya kan. Kalau abang mau lamar aja ayah bang. Iya. Subhanallah. Maaf bang, jangan pegang aneh. Kalau mau pegang bapak aneh aja bang. Nah, kita balik lagi di chatting dengan Yem. Mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Oke, balik lagi bareng kita. Nah, Ustaz Jamil saya mau nanya nih, kalau mau itikaf niatnya gimana? Ya niatnya itu gampang sekali ya. Sayang kalau kita duduk atau habis sholat terus kita duduk wirid tanpa ada niat itikaf. Ini bukan hanya bulan Ramadan, hari-hari biasa pun bisa kita lakukan. Oke. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi madum tu fihi lillahi ta'ala. Paling gampang saya niat itikaf selama saya ada di sini. Saya niat itikaf selama saya di masjid ini. Coba tuh dihitung dari kita dari menit 0 ya, sampai menit 60, sampai menit 180. Itu kehitung itikaf. Masya Allah. Masya Allah. Dan jadi batal begitu ngomong. Ya. Ngomong. Perbaharui lagi niat.
Oh gitu. Tat. Ya jangan sampai kita keluar jalur maksudnya gitu. Tetap fokus. Jadi disebut itikaf kan i'takafa ya'takifu i'tikafan. Jadi kita memang stop gitu. Hanya kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga banyak mahasiswa nih. Ada yang mau ditanyain atau silakan? Ya boleh. Silakan. Silakan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Ya. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, mungkin dan narasumber mungkin boleh berikan jawaban. Selama ini kita melihat di masjid-masjid, kebanyakan yang melakukan iktikaf itu orang-orang yang dewasa dan mungkin bisa dibilang berumur gitu. Dan kita sebagai kaum muda, sebagai mahasiswa, efek buat masa depan kita itu apa gitu Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana, Tat? Kayak tabungan Den. Tabungan kan kalau dijejak dari dini nanti udah tuanya tuh jadi banyak gitu. Ya kalau mahasiswa-mahasiswa ini rajin itikaf, bukan cuman bahkan di 10 malam terakhir, tapi nanti habis lebaran pun itikaf. Kalau orang Jawa jago-jago tuh namanya melean kan. Riadohan, mujahadahan. Itu penting tuh Den. Dalam 1 bulan harus ada 1 malam lah itu diserahkan untuk Allah gitu. Ya, dalam 1 minggu kalau bisa malam Jumat itu serahkan kepada Allah SWT. Ini kan kita nyerahin ke setan malam minggu kan. Banyak yang nyerahin ke setan dari satu pekan malam minggu diserahin ke setan. Masya Allah itu. Bahkan dari 1 tahun, malam tahun baru kan diserahkan ke setan. Udah ngincer bener tuh malam tahun baru buat begini, begitu. Waduh iya kalau umurnya sampai tanggal 1. Kalau umurnya belum nyampe tanggal 1 udah wassalam. Nah kalau mahasiswa itu bisa kemudian, saya nggak kebayang ya, saya Jamil ini kan pemula. Kita ini pemula sebenarnya. Kalau dihitung mundur, dia baru 2006 kan. 2006 atau 2005 ya. 2005, 7 Berarti tahun. 7 tahun. Sekarang umur berapa ya? 37. 37 berarti 30 kan. Kalau ente pada umurnya baru 20, berarti kan ente curi start 10 tahun nih. Malah mungkin ada yang 13 tahun kali ya. Berapa ya? Oh 19, berarti ada 11 tahun, kacak 11 tahun. Kalau dia bisa kemudian start dari umur 19, Sekarang, ya. kayak apa nanti di usia 37, kira-kira begitu. Aneh sendiri umur 22 lah, saya baru serius itu ya. Untuk kembali kepada Allah gitu, subhanallah gitu. Kalau ngeliat orang-orang tua ini saya suka ngiri gitu. Nyampe kagak gitu umur saya bisa nyampe kayak ibu-ibu ini. Ini umurnya berapa ya, tahun? Maji umur berapa? 70. 70, Masya Allah. Pak Ustadz ngiri, nyampe nggak bakal kayak gini. Ibu juga ngiri, pengen kayak gitu lagi. Gitu. Tapi ntar kan di sono muda semua ya, Tat. Udah semua gak ada nenek-nenek. Jadi gitu, Tat. Tuh. Pasti ada manfaatnya ya, Tat. Tapi kata lakinya gini, ketemu lu lagi gua. Di sorga gua di dunia ketemu lu, sini ketemu lu lagi. Tapi jadi wanita paling cantik saat. Insya Allah. Ibu-ibu nih mukanya adem-adem ya. Kali sholat malam semua kali ya. Amin. Alhamdulillah. Bener tuh, nenek saya juga sholat. Nenek saya sholat malam mulu ya. Masya Allah mukanya, Masya Allah. Dan meninggalnya tuh dia tahu deh. Maksudnya, Tat? Pernah kita ngumpul nih, cucu-cucu ya. Terus kakak saya, Kak Evi itu yang paling, salah satu yang paling tua gitu ngomong sama nenek. Mi, kalau emang Umi mau pergi, kita udah ikhlas gitu. Dia nyaut loh. Nggak sekarang, malam Jumat depan aja katanya. Dan malam Jumat depan bener lewat. Subhanallah. Tat, ada yang bisa kita simpulin nggak, Tat? Dari ngumpul-ngumpul kita, Kita coba ngobrol-ngobrol kita. kasih Ustaz Jamil nyimpulin deh. Oke, silakan Pak Ustadz Jamil. Ya, Atau mungkin doa ya sekaligus nanti. Oh, dengan senang hati. ya momen Ramadan ini sayang kalau kita tidak maksimalkan. Maka satu niatan kita Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita gitu. Amin. Apalagi perintah doa itu nyambung dengan perintah puasa, masih korelasinya masih ada itu ya. Perintah puasa, babak 1, 2, 3 ayat, ketemu tuh perintah tentang doa. Maka juga maksimalkan, banyakin doa di bulan suci Ramadan ini. Baik nih, silakan ditutup doa. Baik ya, kita berdoa pada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghaffala an dzikral ghafilun. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana
وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا ya Allah ya Rahman Rahimin. Ya Allah, Engkau yang maha menyempurnakan amal ibadah kami ya Allah. Sempurnakan segala kekurangan ibadah puasa kami ya Allah. Sempurnakan ya Allah salat malam kami ya Allah. Sempurnakan salat 5 waktu kami ya Allah. Sempurnakan sedekah kami. Sempurnakan semua amal baik kami di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Menjadi amal yang terbaik yang kami persembahkan untukmu ya Allah. Menjadi amal yang kami banggakan di hadapan kamu, di hadapanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma atmim lana nurana, Allahumma atmim lana nurana, Allahumma atmim lana nurana. Allahumma ya qadil hajat, ya qadil hajat, ya iqdi hawaijana ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan segala hajat dan permohonan. Kabulkan hajat dan permohonan kami di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Makasih Ustaz Jamil, makasih Yani ya. Makasih buat Toto. Silakan Dan ditutup. Pak Ustadz dong, tadi kan doa harusnya Pak Ustadz yang baca Ustadz Jamil. Sekarang Sampai yang ketemu tutup, lagi nanti di acara Chatting IM setiap Senin sampai Jumat jam 9. Sampai jam 10. Sampai jam 10. Dan jangan lupa malam Minggu malam Senin. Tablik Akbar. Jam 9 sampai setengah 11. Sampai setengah 11. Dan biasa hari Sabtu. Wisata ke Cibodas. Wisata hati. Wisata. Senin sampai Sabtu. Jam 5 pagi. Ya terima kasih. Saya Yusuf Mansur. Saya Denny Cagur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam malam kelam. Bulan suci Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi.
Thank